kita menghancurkan kehidupan kita sendiri. Maka sudah lama sekali kita berpikir, kenapa tidak anggaran masjid yang besar? Bila masjid sudah selesai pembangunan fisiknya, maka kita selesaikan pula pembangunan mentalnya. Para ulama menyatakan bahwa persoalan dakwah kita itu dua perkara. Yang pertama akidah, dan yang kedua adalah daerah, wilayah ataupun tanah. Selama masih ada saudara muslim kita yang memerlukan, walaupun dengan harga terbatas, kita prioritaskan mereka untuk membeli daripada dibeli oleh orang non muslim dengan harga yang lebih mahal. Tapi hari ini kita ributkan persoalan tentang mulai sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta tanah-tanah umat Islam, pusat-pusat peradaban Islam dikuasai oleh orang non muslim karena tanah dijual. Kenapa? Dijual untuk orang non muslim dengan melihat keuntungannya yang berlipat ganda. Kita lupa, sejak dari zaman dahulu para ulama kita sudah menggaungkan sebuah kalimat, arduna aqidatuna. Tanah kita itu adalah akidah bagi kita. Persoalan tanah adalah persoalan akidah. Dia setengah dari persoalan jihad. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 8 Allah kaitkan dua perkara ini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian atas dasar agama. Ini fakta pertama, agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari tanah air kalian sendiri. Fakta yang kedua tentang tanah air. Apa yang Allah tidak larang? Antabarruhum, agar kalian berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil. Dua fakta ini. Baru dilanjutkan ayat yang ke-9-nya. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fid dini wa yukhrijukum min diyarikum wa yudhahiruna 'ala ikhrajikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah hanya melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang memerangi kalian atas dasar agama dan mengusir kalian dari tanah air kalian sendiri, wa yudhahiruna 'ala ikhrajikum, dan mereka mempertontonkan proses pengusiran kalian tersebut. Dua perkara ini, yang pertama akidah, yang kedua tanah. Tapi kita hanya jaga akidah, lupa menjaga tanah. Pelan-pelan tanah kita jual. Yang penting ada orang mau beli. Padahal yang beli tanah itu juga dari uang kita. Maka sekarang kita menggugat masjid-masjid, bahkan di Aceh, uang masjid itu luar biasa. Di kota Banda Aceh rata-rata tabung amal Jumat itu sudah berkisar antara 5 sampai 10 juta, bahkan di atas. Masjid Raya Baitur Rahman itu sampai puluhan juta setiap Jumatnya. Pertanyaannya, kemana uang itu mengalir? Disimpan di bank-bank ini tadi. Oke, kalau di bank pemerintah. Tapi ternyata ada yang disimpan rekeningnya itu di bank-bank swasta. Coba periksa, bank swasta itu siapa pemilik? Rata-rata non-muslim. Kita simpan di bank-bank swasta. Uang umat Islam di masjid disimpan di bank. 1 miliar, 2 miliar, puluhan miliar. Lalu datanglah umat Islam berutang uang ke mereka, dibungakan. Lalu mereka pemilik-pemilik bank ini datang ke kita untuk membeli tanah kita dengan uang kita sendiri tanpa bunga. Mereka tinggal buat bank untuk menampung uang umat Islam, karena umat Islam tidak produktif. Lalu kita datang untuk bekerja pada mereka, kita jual tanah pada mereka, kita berutang uang dengan memberikan bunga dan keuntungan kepada mereka. Kita menghancurkan kehidupan kita sendiri. Maka sudah lama sekali kita berpikir, kenapa tidak anggaran masjid yang besar? Bila masjid sudah selesai pembangunan fisiknya, maka kita selesaikan pula pembangunan mentalnya. Kita jadikan uang itu bermanfaat untuk masjid. Kalau persoalan kita sekarang adalah angka kemiskinan disebabkan karena kurangnya ketersediaan pangan, masjid buat fasilitas. Masjid kami ini, umpamanya masjid kita Al-Hidayah ini,
Kalau ada yang masuk kampung minta sedekah karena kebutuhan makan saja, mohon jangan dilayani di rumah. Suruh datang ke masjid, kita sediakan sarapan pagi gratis dengan catatan salat subuh berjamaah di sini. Berapapun jamaahnya kami tanggung. Itu baru subuh Pak Ustaz, sarapan pagi. Siang bagaimana? Kalau Anda sudah bekerja sepanjang siang dan ternyata penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah Anda, istri dan anak-anak, ajak istri dan anak-anak Anda sholat zuhur berjamaah di masjid kami, makan siang gratis. Berapalah harga makan siang itu? Dan saya yakin kalau masjid tidak sanggup, banyak warga yang sanggup, karena kita sanggup buat kenduri dalam satu hari 100 rumah waktu kenduri maulid. Kenapa nggak digilir saja? 100 rumah itu menjadi 100 hari makan siang di masjid. Oh, bagaimana nanti makan malamnya? Silahkan sholat maghrib dan isya berjamaah. Kalau ada pengajian, ikuti pengajian di masjid kami, dan makan malamnya gratis. Iya, makan sudah selesai, tapi bagaimana tempat kami menginap di waktu malam? Ada yang tidur di emperan toko, ada yang tidur di trotoar jalan, ada yang tidur di halte-halte. Kita bersyariat Islam, kita punya anggaran, tapi kita tidak fasilitasi mereka sebagai seorang manusia. Maka harusnya masjid mempunyai lingkungan yang bisa membuat tempat untuk mereka istirahat. Bangun balai-balai. Untuk yang berkeluarga suami istri, sediakan ruangan yang sesuai, salah kadarnya, seperti hotel kelas melati. Tapi tidak boleh permanen menjadi milik mereka. Anda malam ini datang, ada ruangan, silakan menginap. Besok pagi silakan beraktivitas lagi. Bila malam tidak ada tempat, kembali silakan datang. Bila belum ada orang yang masuk, Anda masuk kembali. Jangan menjadi hak milik permanen. Kita muliakan hamba-hamba Allah ini, dan lihatlah rezeki yang akan Allah gulirkan kepada kita melalui lembaga masjid. Tapi belum ada yang melakukan. Maka dulu diinisiasi oleh seorang sahabat Rasulullah, Sa'id bin Amir al-Jumahi. Tapi di zaman para sahabat tidak ada orang yang minta sedekah untuk menjadi penghidupan. Mereka terpaksa minta sedekah karena dorongan keadaan. Maka oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi, walaupun beliau sebagai gubernur di provinsi Homs, sekarang berada di wilayah negara Suriah, walaupun sebagai gubernur beliau hidup dalam kemiskinan, tapi beliau punya semangat yang besar agar siapapun tamu yang melintas di kota beliau tidak boleh menumpang tidur di tempat lain kecuali di fasilitas pemerintah. Maka dibangunlah rumah-rumah untuk para tamu. Ada tamu lewat, jangan cari hotel, jangan cari tempat pulan, jangan cari tempat pulen, karena kami pemerintah provinsi ini sediakan tempat kalian menginap. 3 hari hak bertamu, yang lebih adalah sedekah. Tapi kita tidak lakukan. Nah, maka konon cerita kawan-kawan yang kuliah di Sudan. Di Sudan itu taksi tidak hidup. Kenapa? Karena mereka punya tradisi nebeng. Saya dari Cat Keeng mau datang kemari, tinggal berdiri di pinggir jalan, ada orang yang lewat dengan sepeda motor. Mau kemana Pak Ustaz? Oh, saya mau ke Prada. Oh, kalau begitu ikut saya saja, saya sampai ke Simpang Tungkup. Naik, sampai ke Simpang Tungkup, turun, menanti lagi. Ada yang lewat, mau kemana Pak Ustaz? Saya mau ke Prada. Oke, ikut saya akan ke Darussalam. Nebeng sampai Darussalam, turun lagi. Nanti lewat lagi, mau ketemu Pak Ustaz? Oh, saya mau ke Prada. Oke, ikut saya mau ke Lamnyong, turun di Lamnyong. Enggak ada taksi yang hidup, semua orang menawarkan tumpangan. Tapi masyarakat kita penuh kecurigaan, karena sudah hidup RBT, kita tawarkan tumpangan pun dia curiganya, baik tukang RBT ya. Maka pernah suatu ketika di Jalan Kebun Raja, saya pakai sepeda motor, pakai jaket hitam, pakai helm, pakai kacamata hitam lagi, pakai sarung tangan hitam. Melihat ada orang anak muda jalan kaki, bukan udah agak bapak-bapak jalan kaki, baru sekitar daerah kebun tomat itu. Karena sendiri jalan kaki dan saya sendiri di atas motor, saya berhenti. Saya tanya, "Homja apa?" Oleh keringan ya. Ke arah yang sama dengan saya tawarkan, "Dek ngolen dong." Ada anak pun dek. Saya jawab, "Anak pun be, takut nanti bayar RBT." Karena kebiasaan adanya RBT sehingga kita tawarkan tumpangan pun kita dianggap sebagai tukang RBT. Maka kamu sih bahan ya. Kenapa? Jiwa sosial itu tidak lagi hidup dalam masyarakat kita. Orang curiga bahwa segala sesuatu itu harus ada transaksi dan negosiasinya. Nauzubillah. Ini persoalan. Arduna aqidatuna, tanah kita itu adalah akidah bagi kita. Maka saya senang ketika sekarang kita lewat
di jalan-jalan protokol Banda Aceh, Muhammad Jam, Ahmad Dahlan dan sekitarnya, terlihatlah orang-orang dengan akidah yang sama dengan kita, orang Islam yang berjualan. Dulu saat kita lewat di jalanan tersebut, yang terlihat adalah orang-orang yang memandang dunia ini dari sudut pandang yang sempit, karena matanya sipit semua. Nah, sekarang rata-rata dibeli menurut matanya. Hanya beberapa toko lagi yang dari kawan-kawan Tionghoa ini yang berjualan. Kalau sempat seperti dulu pemandangan, lalu kita akan tunjukkan ibu kota Aceh itu di mana. Ternyata Banda Aceh adalah Chinatown, pecinan, tempat orang Cina transit. Maka saya selalu provokasi orang-orang Islam yang kaya yang hidup di Aceh ini, kenapa tidak tanam investasi dengan membeli toko di wilayah tersebut agar hidup kembali makna arduna aqidatuna, tanah kita adalah aqidah bagi kita. Tunjukkan identitas kita bahwa ini kawasan kami. Kita lebih senang investasi pada bidang yang lain. Padahal di sini investasi berjalan, dakwah juga hidup. Itu yang kita lupakan selama ini. Makanya para ulama menyatakan bahwa persoalan dakwah kita itu dua perkara. Yang pertama akidah, dan yang kedua adalah daerah, wilayah ataupun tanah. Jangan sembarangan menjual tanah, karena ada yang bermasalah di daerah Ujung Pancu di Ulelu, Kecamatan Pekanbadak. Saya datang ceramah Maulid, Pak Mukim itu Lam Tengah katakan ke saya, Pak Ustaz, di daerah kami berkembang ajaran sesat. Singkat cerita saya tanya, kenapa tidak diusir saja? Apa jawaban beliau? Tidak mungkin kita mengusir mereka. Saya tanya, kenapa tidak mungkin? Karena mereka sudah beli tanah di sini dan sudah bangun rumah. Saya gugat, kenapa Anda jual tanah untuk mereka? Apa jawaban beliau? Pak Ustaz, kami tidak jual tanah untuk mereka, tapi ada warga kami yang membeli tanah dalam jumlah yang luas, karena memang orang muslim dan seakidah dengan kita, kami jual. Ternyata setelah dijual, tanah itu dikapling-kapling dan dijual untuk orang-orang yang dari golongan ajaran sesat ini. Maka sekarang tidak bisa lagi. Inilah menjadi persoalan. Ributlah masyarakat kita oleh hal-hal yang demikian berupa. Maka diatur dalam Islam, penjualan tanah di samping tanah orang lain mesti ditawarkan kepada orang yang terdekat lebih dahulu, untuk menjaga hak bertetangga. Walaupun murah-murah sedikit, hargai hak bertetangga, daripada mahal-mahal tetapi merusak nilai-nilai bertetangga ini. Ini yang kita lupakan selama ini. Maka terdapatlah sebuah riwayat di dalam kitab Al-Mukhtar min Nawadiril Akhbar tentang seorang orang yang super kaya dan sangat dermawan dan luar biasa menjaga hak-hak bertetangga. Siapapun tetangga beliau memerlukan berapapun, sampai informasi kepada beliau, beliau selesaikan hajat tetangga-tetangganya. Sehingga salah seorang dari tetangga yang paling dekat posisi rumahnya dengan beliau punya hajat dalam jumlah yang lebih besar, dan beliau merasa malu untuk menyampaikan kepada tetangga yang kaya ini. Diambil solusi, kalau begitu harus jual rumah. Kita umpamakan harga rumah itu 100 juta rupiah. Diumumkan tentang penjualannya bahwa dijual rumah tipe sekian harga 100 juta rupiah. Banyak orang yang lihat, dan karena dirasa harga cocok, mereka ajukan penawaran. Pak, jual rumahnya. Jual. Berapa harganya? 100 juta. Baik Pak, kami beli 100 juta. Tapi pemilik rumah ini menambahkan syarat, Pak, itu baru harga rumah 100 juta. Lalu ada apa lagi Pak? Ada harga bertetangga dengan Bapak Pulan itu 50 juta lagi. Hak bertetangga pun dijual Pak. Beliau jelaskan, bagaimana tidak saya jual hak bertetangga ini bila Anda punya hajat-hajat akan diselesaikan oleh beliau. Kalau memang diselesaikan, kenapa Anda tidak temui beliau? Karena saya merasa malu sebab kebutuhannya sangat tinggi. Sampai akhirnya semua orang yang ingin membeli mundur teratur karena menjual hak bertetangga 50 juta, karena posisi rumahnya di samping rumah Pak Pulan. Karena lama tidak laku-laku, sampailah informasi itu ke rumah, ke telinga bapak yang kaya ini. Beliau temui tetangganya yang berhajat. Pak, saya dengar informasi Anda mau jual rumah. Iya, kata beliau. Kenapa dijual? Karena saya perlu uang dalam jumlah besar. Berapa Anda jual? 100 juta. Kenapa tak laku?
karena baru harga rumah 100 juta dan hak bertetangga dengan Anda 50 juta. Oh, baiklah, kalau begitu saya akan beli rumah Anda seharga 150 juta. 100 juta harga rumah, berikut 50 juta hak bertetangga dengan saya. Beliau membeli haknya sendiri. Maka dilepaskanlah kepemilikan. Oke Pak, saya jual kepada Anda 150 juta. Setelah selesai transaksi, kata orang kaya ini, sekarang rumah ini sudah menjadi milik saya dan ini uang menjadi milik Anda. Maka sejak dari saat ini silahkan Anda tinggal dan tetap duduk di rumah ini sampai kapanpun Anda mau dan sampai ke anak cucu. Kapanpun Anda mau sampai ke anak cucu. Pertanyaannya, apakah orang-orang kaya seperti ini akan jatuh miskin? Rasulullah jamin, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidak pernah ada sedekah yang mengurangi jumlah harta. Makin disedekahkan, makin banyak. Maka ini persoalan kita. Ada kemiskinan di sekitar kita, ada uang menumpuk di masjid, tapi kemiskinan berada di planet yang lain, sedangkan uang berada di planet yang terpisah. Maka kenapa tidak kita makmurkan masjid dengan mengundang saudara-saudara kita yang bermasalah ini untuk datang ke masjid? Pak, silakan sholat subuh di masjid kami. Untuk persoalan makan Anda dan keluarga Anda, jangan repot lagi berpikir ada di masjid. Tapi tolong jaga salat berjamaah 5 waktu di masjid kami. Urusan tambahan yang lain silakan Anda cari sendiri. Orang keluar dari masjid setelah salat subuh bermunajat kepada Allah. Orang keluar dari masjid setelah perutnya selesai dengan sarapan pagi, dia, istri dan anak-anaknya. Tidak ada tekanan mental untuk mencari belanja di luar. Dia bekerja dengan tenang, tidak terbebani oleh pertanyaan besok saya makan di mana lagi, karena masjid menjamin nafkah kebutuhan makanan pokok tersebut. Maka terselamatkanlah saudara-saudara kita dunia dan akhiratnya. Ya, tapi sayangnya belum ada masjid yang menjalankan praktek ini. Entah belum terbentuk panitia, tapi alhamdulillah sudah mulai ada 1-2 masjid yang merintis. Dimulai dari Masjid Baitur Rahim Ulaile, khusus untuk jemaah Jumat disediakan makan siang gratis. Diberikan nasi bungkus. Bukan ukuran sarapan pagi, tapi ukuran makan siang. Ukuran makanan porter di pelabuhan. Cikbu je lambung-lambung kopiah. Diikuti ada di Masjid Baitul Salihin Ulekaring. Saya belum pernah melihat, tapi menurut cerita kawan-kawan sudah dimulai. Yang hadir sholat Jumat berjamaah, mereka sudah pasti berjamaah sholat Jumat. Yang hadir sholat Jumat itu disediakan makan siang. Diikuti di Masjid Babus Salam di Lam Ujung, belum sampai pada makan siang, tetapi ada snack yang dibagi, kadang roti, kadang mie celuk dan lain sebagainya. Hal-hal yang kecil, tetapi itu menjadi sebuah improvisasi untuk yang pertama bagaimana memakmurkan masjid, dan yang kedua bagaimana kita jadikan dana masjid itu terasa bermanfaat bagi warga yang datang. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.